Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang anatomi otot ekstremitas atas. Perkenalkan, di kelompok kami ada Riana Jeniatin, Yohanes, Dian Fitri, Asifa Zalila, Sevia Zulfa, Melvi Widayani, Filza Syahri, Kristina Melia, Fatia Zahra, Widya Melia, dan Nadia Cahya. Sebelum kita mengetahui bagian-bagian otot ekstremitas atas, maka kita harus mengetahui tulang-tulang pada ekstremitas atas. Yang pertama adalah clavicula, kedua scapula, ketiga humerus, keempat ulna, kelima radius, keenam carpal, ketujuh metacarpal, kedelapan panglas. Ini merupakan gambar dari tulang ekstremitas atas. Pada gambar pertama, yaitu gambar clavicula. Pada gambar kedua, yaitu scapula. Gambar ketiga adalah humerus. Gambar keempat adalah ulna. Gambar kelima adalah radius. Gambar keenam dan ketujuh adalah panglas dan metakarpal. Kita akan membahas bagian-bagian otot pada otot bahu. Otot bahu ini terdapat dua bagian, yaitu otot bahu anterior dan otot bahu posterior. Yang pertama kita bahas adalah otot bahu anterior. Yang pertama adalah proctalis mayor, kedua proctalis minor, ketiga subclavicula, keempat serratus anterior, kelima subscapularis, keenam teres major. Pada otot proctalis mayor, otot ini berbentuk kipas dan tebal, dan terletak di anterior dari dinding dada. Otot ini memiliki dua origo, yaitu pars clavicularis, permukaan anterior paruh medial clavicula, pars sternocostalis, permukaan anterior sternum, tulang rusuk 1-6, dan aponeurosis, otot obligus externus abdominis. Pada inferior, di pinggir lateral dari sulcus intertubularis pada humerus, dan gerakan pada otot pectoris mayor adalah fleksi, abduksi, dan rotasi bahu. Oke, selanjutnya ada pectoralis minor. Pada pectoralis minor, ototnya tipis, berbentuk segitiga. Dia berada di posterior dari otot pectoralis major. Origonya berada di tulang rusuk ketiga, 4, dan 5. Insersionya berada di pinggir medial dari processus coracoideus di scapula. Gerakan yang dihasilkan yaitu menarik scapula ke bawah depan. Selanjutnya ada subclavia. Ototnya kecil, berbentuk segitiga, terletak di antara clavicula dan tulang rusuk pertama. Origonya berada di tulang rusuk atau iga pertama. Insersionya berada di clavicula atau sepertiga lateral. Gerakan yang dihasilkan dari subclavia yaitu menarik bahu ke bawah depan. Selanjutnya ada serratus anterior. Ototnya besar, tipis, yang berada di dinding lateral dada. Origonya berada di 8 tulang rusuk atas. Insersionya berada di anterior pinggir medial scapula. Sebagian juga pada bagian angulus inferior scapula. Gerakan yang dihasilkan yaitu rotasi scapula. Yang selanjutnya yaitu subscapularis. Subscapularis merupakan otot yang besar berbentuk segitiga yang menyusun fossa subscapularis. Origonya berada di fossa subscapularis pada permukaan anterior scapula. Insersionya berada pada tuberculum minus di humerus. Dan gerakannya yaitu rotasi internal lengan. Selanjutnya, terdapat teres mayor. Teres mayor merupakan otot pada lengan atas yang menyusun kelompok otot pada sekitar scapula atau tulang belikat, dan humerus atau tulang lengan atas. Origonya berada di tepi caudal scapula, insersionya berada di tuberositas teres, dan gerakannya yaitu membengkokkan articulatio scapulosumeralis, aduksi, dan ekstensi. Selanjutnya yaitu otot bahu posterior yang terdiri dari deltoid, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, coracobrachialis, bicep caput longum, bicep caput brevis, brachialis, tricep caput longum, tricep caput lateral, dan tricep caput medial.
Untuk otot bahu posterior yang pertama, itu ada otot deltoid. Otot deltoid ini merupakan otot yang membentuk struktur bulat pada bahu manusia. Dinamakan deltoideus sebab bentuknya mirip seperti alfabet Yunani delta yang berbentuk segitiga. Origo pada otot deltoideus tersusun dari 3 serat otot yang berasal dari serat anterior di clavikula, serat media di pinggir lateral dan permukaan atas acromion scapula, dan serat posterior di bibir bawah dari batas posterior dari spina scapula. Sedangkan insersionya terdapat di ujung akhir dari serat otot, menyatu menjadi sebuah tendon tebal yang berada di tuberculum deltoideus dari humerus. Untuk gerakan pada otot deltoid itu ada abduksi bahu, fleksi bahu, dan ekstensi bahu. Otot bahu posterior yang kedua itu ada supraspinatus. Supraspinatus ini merupakan otot yang relatif kecil pada lengan atas. Namanya berasal dari tempat perlekatannya di fossa supraspinosus, superior dari scapula. Otot ini termasuk dalam salah satu otot rotator cuff. Spina scapula memisahkan otot supraspinatus dari otot infraspinatus. Origo dari otot supraspinatus terdapat di fossa supraspinata dan fascia supraspinata dari scapula. Sedangkan insersionya terletak di faset proksimal tuberculum maius humerus. Gerakan dari otot supraspinatus adalah abduksi bahu. Yang ketiga ini ada otot infraspinatus. Otot infraspinatus merupakan otot pemutar pada sendi bahu dan aduktor lengan. Infraspinatus adalah otot tebal berbentuk segitiga yang melekati sebagian besar fossa infraspinatus. Origo infraspinatus melekat di fossa infraspinatus dari scapula dan insersionya terletak di tuberculum pada humerus. Gerakan dari otot infraspinatus adalah rotasi eksterna dan aduksi. Otot bahu posterior yang keempat merupakan teres minor. Otot teres minor merupakan otot kecil yang terdapat di bagian bahu. Teres minor bersebelahan dengan otot teres mayor dan otot infraspinatus. Origonya pada fossa infraspinata dan margo lateralis dari scapula. Insersionya dari margo lateralis, otot teres minor berakhir di tuberculum maius pada humerus. Ujung tendonnya akan bersatu dengan tendon dari otot lain dan membentuk sendi bahu. Gerakan yang terdapat pada teres minor yaitu rotasi eksterna dan aduksi. Otot bahu posterior yang kelima merupakan coracobrachialis. Coracobrachialis adalah otot terkecil dari 3 otot yang melekati processus coracoideus pada scapula. 2 otot lainnya adalah otot pectoralis minor dan otot biceps brachii. Otot coracobrachialis terletak pada bagian atas medial lengan atas. Origonya terdapat pada ujung processus coracoideus scapula. Insersionya di pertengahan sisi medial corpus dari humerus. Gerakan yang terdapat pada otot coracobrachialis merupakan gerakan fleksi dan aduksi bahu. Yang keenam, otot bahu posterior bicep brachii. Bicep brachii merupakan otot besar berkepala 2 karena berorigo pada 2 tempat yang berbeda, terletak di sepanjang lengan atas. 2 kaput tersebut adalah caput longum dan caput brevis. Origonya terdapat pada tuberositas supraglenoidales pada scapula dan caput brevis pada processus coracoideus di scapula. Insersionya pada bagian posterior tuberositas radi. Gerakan yang terdapat pada bicep brachii yaitu di caput longum terdapat fleksi bahu dan lengan bawah, sedangkan di caput brevis terdapat supinasi. Otot bahu posterior, brachialis, sebuah otot di lengan atas yang menggerakkan siku. Otot tersebut lebih dalam ketimbang bicep brachii dan meliputi bagian lapisan yang dikenal sebagai cubital fossa. Origo, caput brevis, ujung processus coracoideus scapulae, insersio tuberositas radi, gerakan fleksi lengan bawah. Triceps brachii caput, otot besar berkepala 3 karena berorigo pada 3 tempat yang berbeda, terletak di sepanjang lengan atas.
Tiga kepala tersebut adalah kaput longum, kaput medial, kaput lateralis. Triceps brachii kaput longum. Oligonya pada tuberculum infraglenodiale, permukaan bawah labrum glenoidale pada skapula. Insersinya oleh klanon ulna. Gerakannya ekstensi. Lateral, oligonya facies posterior pada humerus dan 2/3 proximal septum intermusculare brachii laterale. Insersinya oleh klanon ulna. Gerakannya ekstensi. Medial, oligonya di facies posterior di humerus dan septum intermusculare brachii mediale. Insersi oleh klanon ulna. Gerakan ekstensi. Berikut ini adalah gambar dari otot bahu anterior dan otot bahu posterior. Selanjutnya, kita masuk ke bagian otot-otot ekstremitas atas. Bagian yang pertama itu otot lengan atas, ada biceps brachii, origonya ada di caput brevis di processus coracoideus dan caput longum di tuberculum glenoidal scapula. Insersionya ada di tuberositas radi. Fungsi dari otot ini untuk gerakan abduksi, caput longum, abduksi caput brevis, anteversi, rotasi medial, menanggung berat lengan, flexor pada articulatio cubiti, dan supinator lengan bawah. Yang kedua, ada brachialis. Origonya ini ada di distal permukaan anterior humerus. Insersionya ada di dalam kapsul sendi dan tuberositas ulnae. Fungsi dari otot ini untuk menyokong fleksi pada articulatio cubiti. Yang ketiga, ada coracobrachialis. Origonya ada di processus coracoideus. Insersionya ada di facies anterior humeri di sebelah mediodistal crista tuberculi minoris. Fungsi dari otot ini untuk gerakan rotasi medial, adduksi, dan anteversi pada sendi bahu. Selanjutnya ada triceps brachii. Origonya ada di caput longum di tuberculum infraglenoidal dan caput lateral, dan ada di medial di dorsal humerus. Insersionya ada di olecranon. Fungsi dari otot ini untuk gerakan extensor articulatio cubiti, adduksi, dan retroversi pada articulatio humeri untuk gerakan adduksi, retroversi, ekstensi pada sendi siku. Yang terakhir ada otot anconaus. Origonya ada di epicondylus lateralis humerus. Insersionya ada di facies posterior ulna. Fungsi dari otot ini untuk menyokong gerakan ekstensi pada sendi siku. Ini merupakan gambar otot lengan atas. Bagian selanjutnya itu otot-otot lengan bawah. Yang pertama ada pronator teres, origonya ada di caput humeral, yaitu di epicondylus medialis humeri. Insersionya ada di caput ulnar, yaitu di processus coronoideus. Fungsi dari otot ini untuk gerakan pronasi dan fleksi. Yang kedua ada flexor carpi radialis. Origonya ada di epicondylus medialis humeri. Insersionya ada di permukaan palmar basis osis metacarpi 2. Fungsi dari otot ini untuk fleksi sendi siku, pronasi, fleksi palmar, dan abduksi radial. Yang selanjutnya ada otot flexor carpi ulnaris. Origonya terletak di caput humeral, yaitu epicondylus medialis humeri, caput ulnar, yaitu olecranon, 2/3 atas margo posterior ulna. Inserionya osis pisiforme pada basis osis metacarpi V dan osis hamatum. Fungsinya untuk fleksi siku, fleksi palmar, dan abduksi ulnar. Selanjutnya, otot palmaris longus. Origonya terletak pada epicondylus medialis humeri. Inserionya aponeurosis palmaris dan fungsinya untuk fleksi sendi siku dan fleksi palmar. Yang ketiga, flexor digitorum superficialis. Origonya terdiri dari caput humeroulnar, yaitu epicondylus medialis humeri, proxus coronoideus, caput radial yang terdiri dari facies anterior radi. Inserionya yaitu 4 tendon panjang pada basis palang medial pada jari 2-5. Fungsinya fleksi sendi siku, fleksi palmar, fleksi dan aduksi metacarpophalanges 2-5, dan fleksi sendi interphalanx 2-5. Selanjutnya, otot flexor digitorum profundus. Origonya terdiri dari permukaan medial dan anterior, 3/4 proximal ulna, dan membrana interosea.
Insersionya terdiri dari palmar, basis falanks, distal 4 jari medial. Fungsinya fleksi falanks distal dari 4 jari medial dibantu fleksi tangan pada pergelangan tangan. Selanjutnya, otot flexor pollicis longus. Origonya permukaan anterior radius dan membrana interossea. Insersusnya palmar basis falanks distal ibu jari. Fungsinya untuk fleksi falanks ibu jari. Yang terakhir, pronatus quadratus. Origonya seperempat distal anterior ulna, insernya seperempat distal anterior radius, dan fungsinya pronasi lengan bawah. Yang 9, brachioradialis. Origonya 2/3 proximal crista, supracondylaris lateralis umeri. Insersionya sisi lateral ujung distal radius. Fungsinya untuk fleksi lemah lengan bawah ketika lengan bawah dalam posisi mid pronasi. Yang 10, extensor carpi radialis brevi. Origonya epicondylus lateralis umeri. Insersionya permukaan dorsal basis osis metacarpi 3. Fungsinya untuk fleksi sendi siku, pronasi, fleksi dorsal sendi pergelangan tangan, abduksi radial. Selanjutnya, extensor carpi radialis longus. Origonya yaitu crista supraepicondylaris lateralis sampai epicondylus lateralis umeri. Insersionya permukaan dorsal basis osis metacarpi 2. Fungsinya fleksi sendi siku, pronasi, fleksi dorsal sendi pergelangan tangan, dan abduksi radial. Yang ke-12 ada extensor digitorum communis. Origonya epicondylus lateralis humeri, fascia antebrachi. Insersionya aponeurosis dorsalis pada jari 2-5. Fungsinya ekstensi sendi siku, fleksi dorsal pergelangan tangan, ekstensi pada sendi metacarpofalang 2-5 atau interfalang 2-5. Yang ke-13 ada extensor digiti quinti proprius. Origonya epicondylus lateralis humeri, fascia antebrachi. Insersionya aponeurosis dorsalis pada jari 5. Fungsinya ekstensi sendi siku, dorsofleksi dan abduksi ulnar pergelangan, ekstensi pada sendi metacarpofalang 2-5 atau interfalang 2-5. Yang ke-14 ada anconeus. Origonya epicondylus lateralis humerus. Insersinya facies posterior ulna. Yang ke-15 ada extensor pollicis longus. Origonya sepertiga permukaan posterior ulna, membran interoseus 1, ibu jari falang distal. Fungsinya dorsofleksi pergelangan tangan, ekstensi dan adduksi pada sendi metacarpofalang 1 dan sendi jari 1. Yang ke-16 ada extensor pollicis brevis. Origonya radius dan membran interoseus. Insersinya ibu jari falang proksimal. Fungsinya dorsofleksi pergelangan, abduksi dan reposisi pada sendi carpometacarpal 1, ekstensi pada sendi metacarpofalang 1. Yang ke-17 ada extensor indicis. Origonya sepertiga distal posterior ulna dan membran interoseus. Insersinya jari telunjuk, fungsinya ekstensi jari telunjuk, dorsofleksi pergelangan. Yang ke-18 ada extensor carpi ulnaris. Origonya epicondylus lateralis humeri dan tepi posterior ulna. Insersinya dorsal basis osis metacarpalis 5. Fungsinya ekstensi dan adduksi tangan pada pergelangan tangan. Berikut adalah gambar dari otot lengan bawah. Selanjutnya otot tangan. Di otot ibu jari itu ada 1 abductor pollicis longus, 2 opponens pollicis, 3 flexor pollicis brevis, 4 adductor pollicis. Di otot kelingking ada 1 palmaris brevis, 2 abductor digiti minimi, 3 flexor digiti minimi brevis, 4 opponens digiti minimi, dan ada juga palmar interossei dan dorsal interossei.
Otot tangan di ibu jari. 1. Abductor pollicis longus. Origonya yaitu di permukaan posterior os ulna, radius, dan membran interoseae. Inversinya basis, asis, metacarpalis 1. Fungsinya abduksi dan ekstensi ibu jari pada artikulasio carpometacarpae. Yang kedua, opponens pollicis. Origonya retinaculum flexorum dan tuberculum osis trapezi. Insersionya sisi lateral osis metacarpalis 1. Fungsinya menarik os metacarpal 1 ke depan dan merotasi atau memutarnya ke medial. Yang ketiga, flexor pollicis brevis. Origonya retinaculum flexorum dan tuberculum osis trapezi. Insersionya yaitu sisi lateral basis palang proksimal ibu jari. Fungsinya untuk fleksi palang proksimal ibu jari. Yang keempat itu adductor pollicis. Origonya caput obliquum. Basis osis metacarpalis 2 dan 3, dan os capitatum serta tulang-tulang di dekatnya. Caput transversum. Permukaan anterior osis metacarpalis 2. Insersinya sisi medial basis palang proksimal ibu jari. Fungsinya yaitu untuk adduksi ibu jari. Baik, untuk otot tangan di bagian kelingking, yang pertama terdapat palmaris brevis, yang origonya ialah aponeuris, palmaris, dan retinaculum flexorum. Dan inisiasinya terdapat di kulit tepi medial telapak tangan. Gerakan di palmaris brevis itu untuk memperdalam cekungan tangan dan membantu genggaman. Lalu yang kedua, yaitu abductor digiti minimi. Origonya ialah osis pisiform dan tendo musculi flexoris carpi ulnaris. Inhasionya sisi medial basis palang proksimal jari kelima. Lalu gerakan di abductor digiti minimi itu adalah aduksi jari kelingking. Lalu yang ketiga ialah flexor digiti minimi brevis. Origonya ialah retinaculum flexorum dan hamulus osis hamti. Insersionya terdapat di sisi medial basis palang proksimal jari kelingking. Dan gerakan di flexor digiti minimi brevis ialah fleksi palang proksimal jari kelingking. Lalu yang keempat, terdapat otot opponens digiti minimi, yang origonya ialah retinaculum flexorum dan hamulus osis hamati. Insersionya di permukaan palmar atau volar osis metacarpalis 5. Gerakan di opponens digiti minimi ialah untuk menarik osis metacarpale 5 ke anterior dan merotasinya untuk berhadapan dengan ibu jari. Lalu terdapat palmar interossei dan dorsal interossei. Untuk palmar interossei, origonya ialah sisi osa metacarpalia 2, 4, dan 5. Insersio palmar interossei yaitu di basis palang proksimal dan perpanjangan ekstensor jari 2, 4, dan 5. Gerakan palmar interossei ini yaitu untuk mengadduksi jari-jari, fleksi jari-jari, dan ekstensi artikulasio interphalanx. Gambarnya ada di sini ya, di sebelah kanannya. Untuk yang dorsal interossei, origonya ialah di sisi radial dan metakarpal dan setengah proksimal dari sisi ulnaris dari metakarpal. Insersionya yaitu di sisi radial pangkal palang proksimal dan perluasan ekstensor. Lalu gerakan di dorsal interossei yaitu untuk membantu abductor pollicis pada aduksi ibu jari. Gambar dorsal interossei bisa dilihat di sebelah kanannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.